Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang kita rasakan di malam yang berbahagia ini, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita salat fardu berjamaah, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita salat sunnah ba'diyah, dan waktu antara maghrib dan isya kita pergunakan untuk talabul ilm, untuk bersama-sama kita duduk sejenak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita di kesempatan malam yang berbahagia ini telah memasuki hadis yang ke-32 di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Ya, alhamdulillah, kita di kesempatan ini itu memasuki hadis yang ke-32. Pembahasannya adalah tentang bagaimana zakat, terutama di sini dibahas tentang batasan nisab untuk zakat biji-bijian dan buah-buahan. Meskipun demikian, tentunya kita akan menjelaskan secara umum. Secara umum, zakat itu bagaimana, yang tentunya kita mulai dari definisi tentunya. Karena pembahasan ini sangatlah jarang dikemukakan, karena pembahasan kitab zakah itu biasanya agak di belakang. Karena di awal-awal kalau kita belajar fikih ibadah itu diawali dengan taharah, kemudian taharah di situ tentunya wudu, mandi, jenis-jenis najis dan seterusnya, baru memasuki kitabus shalah. Alhamdulillah, seandainya kajian itu berlanjut, kebanyakan kajian itu banyak yang terhenti, mungkin karena satu hal dari ustadz yang menyampaikannya, atau pengurusnya yang tidak mengundang ustadz itu lagi, dan seterusnya, atau jamaahnya yang tidak bisa hadir. Nah, jadi jarang orang yang membahas sampai runut seperti itu. Dan alhamdulillah, salah satu kelebihan dari Syekh As-Sa'di menyusun kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati, beliau membawakan sedikit secuil dari pembahasan agama, baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah, baik itu masalah muamalah, baik itu masalah akhlak, adab dan seterusnya. Dan beliau singgung sedikit-sedikit di dalam perjalanan kita sampai di hadis yang ke-32 ini. Di pertemuan kita bulan yang lalu, kita katakan bulan yang lalu karena seharusnya di 2 pekan sebelumnya kita ada jadwal kajian, tetapi karena masih hari tasyrik akhirnya diliburkan
Sehingga kita berjumpa di pekan keempat di bulan ini. Jadi bukan tanggalnya tetapi pekannya. Pekan pertama, pekan ketiga, pekan kelima itu di tempat yang lain di daerah Limbungan. Adapun pekan yang kedua dan pekan yang keempat di masjid kita ini di Masjid Dakwah. Baik. Sebelum kita mempelajari hadis yang dinukilkan oleh penulis di dalam kitab Bahjatul Qulil Abrar, kita sedikit mempelajari tentang zakat. Zakat artinya, maksudnya, definisinya, ta'rifnya secara lughatan, secara bahasa itu berasal dari kata zakka. Itu asal katanya. Zakka yuzakki tazkiyatan. Jadi kalau itu makanya kita lihat ada salah satu pelajaran di dalam agama kita, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Tazkiyatan zakatan, yang berarti, jadi itu tadi zakka yuzakki tazkiyatan zakatan. Nah, itu asal katanya, yang artinya ini secara bahasa banyak. Insyaallah akan kita nukilkan apa saja arti dari kata zakat tersebut. Yang pertama artinya adalah toharah. Arti dari kata zakat itu taharah, yaitu membersihkan atau mensucikan. Ini nanti bisa dilihat di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 103. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah zakat, khudz, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu anisnya tutahhiruhum, yang kita sebutkan artinya yaitu membersihkan, mensucikan. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, wasalli alaihim, dan mendoakan mereka. Nah, jadi ini kata-kata yang maksud dari zakat itu adalah toharah, yaitu membersihkan atau mensucikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zakatan tadi itu artinya adalah nama. Nama itu adalah tumbuh atau kembang, tumbuh atau kembang. Itu bisa dilihat di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Nanti bisa dilihat atau mungkin ada mushaf di samping, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Dalam surah Al-Baqarah ayat 276 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba, wa yurbis sadaqat, dan menyuburkan sedekah. Nah, itu dia, tumbuh kembang. Nah, itu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, begitu juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatum mim mal." Jadi tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Itu harus kita yakini. Ketika kita bersedekah, berinfak, apalagi itu yang sunat, apalagi kalau yang zakat, yang wajib, itu tidak akan berkurang harta kita. Itu harus diyakini. Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya tidak akan berkurang. Memang kalau dari matematika kita, ketika kita ada uang misalnya di kantong kita, misalnya 50.000 contoh, lalu kita
infak sedekah 10.000. Dari segi matematikanya memang berkurang, jadinya 40.000. Tetapi di sisi Allah itu akan tumbuh dan berkembang. Tetapi di sini niat harus dikembalikan lillahi ta'ala, karena kebanyakan orang mungkin dia pedagang misalnya, atau sesuatu pun apapun usaha bisnisnya, dia ingin menyumbangkan hartanya. Atau kita contoh saja, tiap hari pedagang di pagi hari agar banyak laris dagangannya, bersedekah dia di pagi itu supaya banyak jual belinya katanya. Ini niatnya salah juga, karena dia bersedekah agar banyak mendapatkan keuntungan duniawi. Seharusnya yang dia lakukan di niatnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau itu banyak orang ramai belanja jual belinya atau tidak, itu tidak di istilahnya bukan itu yang dituju. Akan tetapi yang dituju adalah bagaimana nanti di akhirat kelak itu akan menaunginya. Karena sedekahun burhan, sedekah itu adalah bukti dari keimanan, burhan. Jadi kalau ada imbalannya, kita berharap begini, kita memberi orang agar orang itu berbuat baik kepada kita, kita ini agar ada ujungnya. Nah, ini berbahaya niat kita. Berbahaya niat kita. Jadi jangan sampai kita berharap dari sedekah itu mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi kita tentunya ini adalah keselamatan kita di akhirat kelak. Kemudian kata-kata zakatan tadi, zakka yuzakki, tazkiyatan zakatan, itu artinya secara bahasa itu al-barakah, berkah. Al-barakatu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dalilnya nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya. Begitu juga menyempitkan sebagian rezeki dari hamba-hambanya. Jadi Allah telah mengatur, ini ada yang Allah lapangkan, ada yang Allah sempitkan. Itu sudah Allah bagi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat yang tersebut yang kita sebutkan artinya al-barakah, wa man faqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Jadi di sini Allah menyebutkan di dalam firman-Nya ini, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya, dan dialah yang maha pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Itu dalam surah Saba ayat yang ke-39. Jadi sudah 3 arti dari zakat secara bahasa. Lalu yang keempat yaitu al-madh. Al-madh, apa itu al-madh? Itu pujian. Pujian. Ini sebagaimana hadis salah seorang ummul mukminin yang nama awalnya adalah Al-Barra. Jadi Al-Barra itu semacam penyucian diri. Dia memuji dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang suci. Lalu ketika itu Nabi SAW merubah nama ummul mukminin ini dengan Zainab. Nah, jadi semacam itu. Pujian itu untuk memuji dirinya sendiri, atau nama-nama yang lainnya, nama-nama tazkiyah seperti Syamsuddin misalnya. Sebenarnya itu itu memuji diri sendiri, namanya terlalu berat. Itu cahayanya agama, dia mataharinya agama. Jadi semacam nama-nama seperti itu, ada nama-nama itu yang berat, sehingga Nabi itu merubah nama-nama para sahabat. Ada yang misalnya namanya Hazan ditukar oleh Nabi SAW.
dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ada yang mengistilahkan menurut bahasa itu adalah amal soleh. Itu adalah amal soleh. Jadi itu secara bahasa itulah arti dari kata-kata zakat. Yang pertama dari tadi adalah toharah, mensucikan atau membersihkan. Yang kedua nama tumbuh atau kembang. Yang toharah itu dalam surah At-Taubah ayat 103 dalilnya. Adapun nama dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Kalau Al-Barakah itu dalam surat Saba ayat 39. Adapun yang pujian tadi Al-Madah, itu pujian yang Nabi merubah nama Ummul Mukminin Al-Barah menjadi Zainab. Dan yang kelima artinya adalah amal soleh. Mengenai masalah ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan. Nabi SAW hadis mengenai zakat, sedekah, keutamaannya, anfik ya na Adam, anfik alaik, seperti berhimpaklah wahai anak cucu Adam, maka Allah akan memberikan balasan. Ini banyak sekali. Ini banyak sekali hadis-hadis yang mengenai ini. Mungkin kita tidak memperpanjangnya. Jadi ada kata-kata di dalam Al-Quran, kalau kita jumpai ada kata-kata zakat, kadang kita jumpai sedekah, apalagi kadang-kadang kita jumpai infak, nafkah, ada kita jumpai lagi al-afu, itu sama. Itu maksudnya adalah ada yang zakat yang wajib, ada yang sedekah infak yang hukumnya sunat. Baik. Kemudian secara istilah ini kalau kita lihat kitab para ulama, kitab-kitab fikih, itu banyak sekali definisinya. Istilah syar'i, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini, dinukilkan pendapat ulama ini Ibnu Hajar berkata seperti ini, Imam Syaukani mengatakan seperti ini, dan seterusnya. Namun dari banyaknya definisi dari kata-kata zakat tersebut secara istilah, kita ambil satu saja, karena meskipun kalimatnya berbeda, cuman maksudnya sama. Kalimatnya berbeda, maksudnya sama. Jadi secara istilah, kata zakat itu maksudnya adalah memberikan sebagian dari harta yang sejenis yang sudah sampai satu nisab selama setahun, satu haul. Jadi satu nisab ada hitungannya. Ini yang insya Allah akan kita pelajari, berapa nisabnya biji-bijian dan buah-buahan. Tentunya kita juga singgung masalah harta. Karena untuk biji-bijian buah-buahan kita tidak ada yang berkebun di sini. Tapi untuk masalah harta tentunya kita akan masukkan nanti insyaallah dalam pembahasan. Dan diberikan kepada orang fakir atau orang-orang yang berhak menerimanya. Itu nanti orang-orang yang berhak menerimanya bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 60. Itulah yang mustahak, yang 8 asnaf yang berhak menerimanya, nanti bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu. Ini kita sebutkan tadi. Jadi kata-kata zakat itu terkadang ada di dalam Al-Qur'an sedekah, kadang ada nafkah, infak, kadang ada al-afu. Kalau di sini sedekah, di sini sedekah, di sini maksudnya adalah zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Yang pertama, sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat, pengurus zakat, wal muallafati qulubuhum, ini orang muallaf yang dibujuk hatinya, muallaf juga mendapatkan, wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, yaitu untuk memerdekakan budak. Di zaman dahulu ada perbudakan, dan boleh harta zakat itu digunakan untuk memerdekakan budak. Kemudian orang-orang yang berhutang itu berhak mereka mendapatkan harta zakat. Kemudian wa fi sabilillah wa ibnis sabil, wa fi sabilillah, untuk fi sabilillah ini banyak cakupannya. Apapun yang untuk di jalan Allah, apakah itu untuk orang yang
sedang belajar agama Allah misalnya, atau untuk pembangunan rumah ibadah, itu fisabilillah banyak. Atau di zaman dulu masih ada peperangan untuk jihad fisabilillah, itu juga termasuk. Jadi ini banyak fisabilillah. Kemudian wabnis sabil, orang yang dalam safar, dalam perjalanan. Jadi ini adalah ketetapan dari Allah, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi dan ini adalah ketetapan yang difardukan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu tadi zakat harta. Adapun zakat fitrah yang kita ketahui itu dari makanan pokok. Kalau di dalam hadisnya kita tidak jumpai beras, yang ada itu adalah gandum, ini seterusnya kurma, tepung-tepung yang di Arab itu kurma. Tetapi ketika dikiaskan, di sini ada namanya hukum kias. Dahulu orang memakan ini makanannya yang setiap hari dimakan, lalu dikiaskan, dianalogikan mana yang setara dengan itu di zaman sekarang, baru muncullah hukumnya, yaitu yang kita konsumsi setiap hari sebagai bahan makanan pokok adalah nasi yang berupa sebelum dimasak, yaitu beras, yang hitungannya sama. Dan ini zakat fitrah, mungkin ada yang bertugas membagikannya, itu hanya 2 kelompok saja, yaitu fakir dan miskin. Ini bedanya. Sementara zakat harta baru yang 8 kelompok yang kita sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Itu secara definisi alhamdulillah kita telah pelajari secara lughatan dan istilahan. Kemudian kalau kita di zaman Nabi, harta berupa zakat, sedekah, infak, itu keluarga Nabi itu tidak berhak menerimanya. Bani Hashim, Bani Muthalib itu tidak boleh mendapatkan harta sedekah dan zakat. Dan kita mengetahui cucu Nabi SAW ketika Nabi menjumpai dia menggigit kurma, 1 biji kurma, lalu Nabi mengisyaratkan maksudnya dikeluarkan karena Nabi khawatir apakah yang dimakannya itu biji kurma sedekah atau tidak. Karena keluarga Nabi SAW itu tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Sedikit kita bawa ke negeri kita mengetahui bahwasanya terutama di Pulau Jawa itu banyak yang mengaku keturunan Nabi. Banyak. Dan ini kita ketahui, dan alhamdulillah semakin kesini semakin dewasa orang pengetahuan dalam beragama, dites DNA enggak mau, dan seterusnya. Kalau kita kembalikan ke ini, seharusnya mereka tidak menerima infak atau sumbangan dari amplop dari kaum muslimin, dari jamaah. Adapun video yang beredar mereka menerimanya, akan aneh. Salah seorang ustadz kita yang diberi kesempatan belajar di kota Nabi, itu beliau ke kota Nabi sekitar tahun 97 atau 98, berjumpalah dengan satu mahasiswa yang orang Arab, awalnya mengaku beliau itu adalah keturunan Nabi. Lalu para ustadz kita, guru-guru kita yang dahulu belajar di sana, itu mengingkarinya. Jadi orang Arab ini menjaga nasab, lalu dibawanya lah silsilah keturunannya itu panjang sekali. Rupanya memang keturunan Nabi. Jadi ketika itu dimuliakanlah dia, dan memang dia tidak menerima apa yang dikatakan tersebut. Jadi sebenarnya bukan masalah keturunan Nabi atau tidak, akan tetapi bagaimana amal solehnya, ketakwaannya, itu yang akan menyelamatkannya di akhirat kelak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pamannya dari Bani Hashim, Abu Lahab, itu ada surat turun tentang memberitakan bahwasanya dia adalah penghuni neraka, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Jadi faktor keturunan dan seterusnya itu tidak menentukan.
akan tetapi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan seseorang itu mulia atau tidaknya. Baik. Sebelum kita bacakan hadis yang ada di kitab ini, ada sedikit kita tambahkan mengenai hikmah. Hikmah disyariatkan zakat. Di antaranya tentunya hikmahnya semuanya yang sempurna Allah yang lebih mengetahuinya. Tapi ulama menyimpulkan beberapa hikmah agar kita juga mengetahui, oh ternyata ini Allah syariatkan, maksudnya adalah seperti ini. Yang pertama yaitu menguatkan rasa kasih sayang. Nah, ini masalah rasa kasih sayang antara si kaya dengan si miskin. Karena fitrahnya jiwa manusia adalah senang terhadap orang yang berbuat kebaikan atau orang yang berjasa kepadanya. Jadi yang kaya memberikan kepada si miskin, dan si miskin pun berterima kasih kepada yang kaya. Nah, ini menjalin kasih sayang, jalinan kasih sayang di dalam hati, di dalam jiwa si kaya dan si miskin. Itu diantaranya. Yang kedua, mensucikan dan membersihkan jiwa serta menjauhkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Ini diantara tujuannya, membersihkan jiwa. Salah satunya yaitu dengan membersihkan harta. Jadi membersihkan jiwa kita, selain kita ibadah, istighfar, memperbanyak ibadah kepada Allah, menjauhi maksiat, juga dengan membersihkan harta kita. Itu salah satu cara untuk mensucikan dan membersihkan jiwa. Dan ini tentunya kalau kita lazimkan, zakat kita lazimkan, sedekah kita lazimkan, akan terhindar dari sifat kikir dan bakhil. Karena sifat kikir dan bakhil itu tidak akan ada bersamaan di hati orang mukmin. Jadi sifat kikir, bakhil, syuh, bakhil itu tidak akan sama di hati orang beriman. Jadi orang beriman itu sifat kikir, bakhil itu tidak ada di dalam jiwanya. Begitu juga dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata laknat, itu tidak ada. Nah, itu jiwa orang yang beriman. Tapi seandainya dia masih mencela orang, masih melaknat orang, masih berkata kasar, berkata kotor, kemudian pelit, itu berarti keimanannya dipertanyakan di dalam hatinya. Dan kita sebutkan tadi hadisnya shadaqatun burhan. Itu sedekah itu adalah bukti dari keimanan. Bukti dari keimanan. Kemudian di antara hikmahnya zakat itu membiasakan seorang muslim untuk memiliki sifat belas kasihan. Ini salah satunya. Perasaan iba, belas kasihan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan makhluknya, yang telah memberikan rezeki. Ada yang Allah lapangkan, ada yang Allah sempitkan. Di situ ada syariat bagi orang yang Allah lapangkan, yaitu memperhatikan orang yang kekurangan ini. Ada ibadah di situ. Adapun orang yang diberikan kesempitan, ada juga ibadah, yaitu dengan bersabar. Dan seandainya ada yang mengulurkan bantuan misalnya dan dia tidak berharap, karena orang-orang miskin dari muhajirin itu tidak kelihatan miskinnya, seolah-olah mereka kaya, tetapi mereka tidak berharap kepada pemberian manusia. Berbeda dengan kita, memang terkadang berpura-pura di lampu merah, ini rupanya rumah petaknya banyak rupanya. Anda, para sahabat, mereka tidak menghinakan diri mereka, seolah-olah mereka kaya, seolah-olah mereka cukup. Karena setiap yang mereka rasakan, mereka bersabar dengan keadaan kondisi dan tidak berharap meminta-minta kepada manusia. Tidak, mereka tidak mau meminta-minta. Mereka tidak kalau orang yang minta-minta itu tidak mau dia mukanya di akhirat itu tidak ada dagingnya. Apalagi orang yang mempunyai kecukupan tetapi hobi meminta-minta, ini berbahaya. Ini berbahaya. Taib. Kemudian di antara hikmahnya yaitu memperoleh keberkahan, tambahan dan ganti yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, jangan sampai kita ketika kita berinfak, kita berzakat ada maksud yang lainnya, jangan.
Karena balasan di dunia itu tidak apa-apanya dibandingkan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil analoginya supaya paham. Misalnya mendapatkan hadiah misalnya. Mendapatkan hadiah, seharusnya hadiahnya itu misalnya, ini contohnya, tapi di sisi Allah itu lebih tidak terhitung, karena kalau kita bersedekah itu, berinfak itu, satu biji itu tumbuh 7 menjadi 100 menjadi sampai 700 ribu sampai lebih. Nah, itu di sisi Allah hitungannya. Akan tetapi kita buat seperti ini supaya kita lebih paham. Misalnya seseorang yang berinfak untuk Allah misalnya, itu mendapatkan kendaraan yang mewah. Kendaraan yang mewah, anggap saja sekarang, siapa yang tahu otomotif, Ferrari lah gitu, yang harga M, Hammer, Rubicon, yang miliar-miliaran. Tetapi karena dia ingin dapat balasan di dunia, akhirnya dapat kipas angin, setrika, kan jauh bandingannya. Kipas angin berapa? Sekian ratus ribu udah dapat. Ini miliaran. Nah, itu tetapi di sisi Allah itu tidak tanggung-tanggung. Karena balasan di sisi Allah itu kalau seseorang ikhlas, tentunya mendapatkan kelipatan yang sangat banyak dan sangat bermanfaat ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kemudian di antaranya juga bahwasanya seseorang yang mau berzakat, ketahuilah itu adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung ini dia maksudnya di sini yang paling utama, kita telah mengagungkan agama Allah, syariat Allah, mau mengamalkannya karena dia termasuk rukun Islam yang 5. Hadis yang sebagaimana kita sering ulang, bunya Islam ala khams. Sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatain, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Kemudian haji dan puasa Ramadan, kemudian haji. Nah, jadi termasuk dari rukun Islam yang 5. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, salah satu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatur Rasul, setelah Nabi SAW wafat, yaitu diantaranya memerangi orang murtad dan memerangi orang yang enggan membayar zakat. Ketika itu kata Umar, wahai ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau telah memerangi orang telah bersahadat? Lalu Umar ketika itu kata membawakan hadis Nabi SAW, umirtu an ukatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan syahadat, kemudian mendirikan zakat, kemudian menunaikan zakat, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Sampai di situ diperintahkan. Lalu ketika itu Umar pun sadar dan diakhiri oleh Abu Bakar, seandainya tali kekang yang dahulu di zaman Nabi mereka zakatkan, di zaman ini, di sekarang saat ini tidak mereka zakatkannya, maka aku tetap perangi mereka, kata Abu Bakar. Di sini nampak ketegasan Abu Bakar, dan cocoklah ketika Nabi SAW wafat digantikan oleh Abu Bakar yang menjunjung tinggi dan lebih memiliki ilmu yang sangat luas dibandingkan Umar. Umar memang semangatnya, kalau kita ketahui memang semangatnya, tetapi dalam masalah keilmuan itu Abu Bakar melebihinya. Masalah keimanan Abu Bakar melebihinya. Contoh yang lainnya ketika peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar mengetahuinya, Umar marah. Siapa yang mengatakan Nabi SAW wafat akan aku penggal lehernya? Ini dia semangat. Tetapi ketika itu Abu Bakar melihat dengan kendaraannya, lalu memasukinya, lalu Abu Bakar melihat, mencium wajah Nabi SAW dan menangis ketika itu. Duhai, alangkah bagusnya Nabi SAW baik ketika hidup dan wafatnya. Lalu baru itu ketika itu Nabi SAW, Abu Bakar keluar, dicegah oleh Abu Bakar, jangan ngoceh-ngoceh lagi wahai Umar. Tapi Umar tidak mau. Umar menyangka itu sebagaimana dulu Nabi Musa yang pergi keluar nanti kembali lagi katanya, dan seterusnya. Lalu mulailah Abu Bakar berpidato, lalu Abu Bakar menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati selama-lamanya. Lalu dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala,
maka goyahlah lutut Umar. Akhirnya Umar pun tersungkur. Taib. Itu masalah keilmuan, bahwasanya keutamaan Abu Bakar dibandingkan Umar bin Khattab. Taib. Kita langsung saja memasuki hadis yang ke-31. Disebutkan di sini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa fi ma duna khamsatin aw suqin minan tamri shadaqah. Jadi Nabi SAW menyebutkan tidak ada sedekah pada kurma yang kurang dari lima wasaq. Kemudian walaysa fi maduna khamsi awaqin minal warqil sadaqah. Tidak ada sedekah pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Lalu Nabi menyebutkan walaysa fi maduna khamsi zaudin minal ibili sadaqah. Dan tidak ada sedekah pada onta yang kurang dari 5 ekor. Hadis ini muttafaqun alaih, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini batasan paling bawah nisab dari zakat biji-bijian dan buah-buahan. Di sini disebutkan kurma, juga disebutkan perak, dan juga disebutkan onta. Lalu bagaimana penjelasannya? Jadi ini adalah ukuran minimal. Ukuran minimal dari yang dizakatkan, baik itu kurma yang merupakan bahan makanan pokok, begitu juga dengan perak dan onta. Taib. Pertama kita dengan zakat harta. Jadi ada zakat harta, ada zakat pertanian, peternakan. Kemudian kalau zaman sekarang ada zakat profesi. Sebagian ada difatwakan oleh ulama zaman ini, tetapi itu tidak ada hadisnya. Dan terkadang kita kasihan terhadap orang yang dipotong tiap bulan gajinya, akan tetapi dia memiliki kebutuhan yang banyak, sehingga seharusnya tidak wajib berzakat, karena setiap sudah potongan otomatis zakat profesi, kasihan. Karena zaman sekarang itu tidak rahasia lagi. Seseorang diterima ASN P3K, itu ijazahnya SK-nya itu sudah disekolahkan bahasanya, untuk meminjam uang, untuk